Apakah mungkin bagi manusia untuk mengetahui atau mengerti hal-hal tentang Allah? Kalau kita mengacu kepada sejumlah teks kitab suci, maka kita akan dapati bahwa adalah hal yang mustahil bagi manusia bisa mengetahui hal-hal tentang Allah. Dalam firman-Nya dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, Dia tidak menindas. Jika demikian, bagaimana manusia bisa mengenal Yang Maha Kuasa? Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ya, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran seputar doktrin Allah. Dan tema kita hari ini adalah soal pengenalan akan Allah. Nah, pertama-tama yang harus kita ingat adalah bahwa untuk mengenal Allah atau untuk memahami Allah, mengerti Allah, itu sebenarnya merupakan hal yang mustahil bagi manusia. Mustahil bagi manusia untuk bisa mengerti Allah. Nah, bahwa manusia tidak bisa mengenal Allah atau tahu tentang Allah, bahwa manusia tidak bisa mengerti tentang Allah, itu dinyatakan secara eksplisit dalam sejumlah ayat Alkitab. Misalnya di dalam Ayub 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Kalimat pertamanya tadi adalah, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dan pertanyaan itu seharusnya dijawab dengan tidak. Tidak mungkin manusia mengenal hakikat Allah. Lalu ada Ayub 36 ayat yang ke-26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Lalu Ayub pasal 37 ayat 22 sampai 23. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami.
besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Dalam ayat 23-nya dikatakan yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Jadi jelas bahwa memang Allah itu adalah Allah yang tak bisa dipahami. Tak bisa dimengerti oleh pikiran atau logika kita sebagai manusia yang terbatas. Tapi mungkin pertanyaan kita adalah mengapa sampai Allah itu tak bisa dipahami? Mengapa sampai Allah itu tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita? Sebenarnya ada 3 alasan. Sekurang-kurangnya demikian. Alasan yang pertama adalah karena Allah itu adalah pencipta dan manusia itu adalah ciptaan. Ya. Kalau Allah adalah pencipta sedangkan manusia itu ciptaan, maka Allah itu adalah Dia yang tidak terbatas. Sedangkan manusia itu terbatas. Allah itu kekal, manusia tidak kekal atau fana. Maka pada waktu seorang manusia mau memahami Allah, mau mengerti Allah, itu sama dengan ciptaan mau mencoba mengerti pencipta. Itu sama dengan yang terbatas hendak mengerti yang tidak terbatas. Yang fana hendak memahami yang kekal. Yang kecil mau memahami yang besar. Yang di bawah mau memahami yang di atas. Maka itu memang secara otomatis dan itu logis bahwa itu memang menjadi sesuatu yang mustahil. Jangankan memahami yang di atas. Sebenarnya kalau kita bicara soal tingkatan-tingkatan pengetahuan sebagai manusia, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang sebenarnya berada di bawah level kita manusia. Misalnya barang atau benda. Ya. Tapi ada hal-hal yang selevel dengan kita. Yaitu sama-sama manusia. Tapi ada yang levelnya di atas kita, yaitu Allah. Oke, kita misalnya sesuatu di bawah kita, benda. Butuh waktu berapa lama supaya kita bisa menjadi ahli mesin dari sebuah sepeda motor? Lama itu. Dari tidak tahu apa-apa. Mulai belajar tentang sepeda motor, mungkin kita bisa belajar 1, 2, 3 tahun. Ya, hanya untuk utak-atik segala macam peralatan dari sepeda motor. Kita membutuhkan waktu cukup lama, padahal sepeda motor itu barang mati, benda mati yang ada di bawah kita. Ya. Kalau membongkar sepeda motor gampang. Memasangnya kembali itu susah, ya kan? Nah, belum lagi kalau misalnya ada macet di sini, motornya tidak bisa hidup, maka kita membutuhkan keahlian tertentu mencari tahu penyebabnya itu apa. Padahal itu levelnya di bawah kita loh. Jadi untuk mempelajari sesuatu barang yang levelnya di bawah kita, itu saja kita sudah sukar. Tapi ada yang lebih tinggi dari sekedar barang, yaitu manusia. Saya manusia. Waktu saya mau memahami barang ini tuh levelnya di bawah saya. Waktu saya mau memahami barang ini saja, saya sudah suka. Padahal saya manusia, ini hanya barang. Tapi pada waktu saya manusia mau mempelajari kamu, kamu juga manusia. Maka kamu dan level saya sama. Sama-sama manusia. Maka manusia mempelajari manusia itu sudah lebih sukar daripada manusia mempelajari barang. Manusia mempelajari manusia, misalnya fisiknya saja. Kita lihat dokter. Ya, tidak ada dokter yang ahli dalam semua fisik manusia. Makanya harus dibagi. Yang urusan mata sendiri dokter mata, ya kan? Ya, telinga, hidung, tenggorokan sendiri, ya, jantung sendiri, tulang sendiri, ya. Apa-apa semua masing-masing itu harus ada dokter spesialis khusus. Tidak ada dokter yang spesialis semuanya, mulai dari otak sampai ujung kaki kan. Nah itu berarti mempelajari fisik manusianya saja sukar. Belum lagi kita melihat secara psikologi. Jiwa manusia. Itu harus dipelajari. Jiwanya seorang anak, psikologi remaja.
Ya, psikologi pemuda, psikologi orang tua, psikologinya lansia. Nah, itu macam-macam, beda-beda. Ya, psikologi orang kota, psikologi orang desa. Ya, maka itu menjadi sukar. Nah, tapi waktu kita mau mempelajari Allah, nah itu di atas. Kalau yang di bawah kita saja sudah sukar, selevel dengan kita lebih sukar lagi, lalu di atas kita, maka itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk kita tahu. Sedangkan Allah ini bukan di bawah kita. Allah ini bukan selevel dengan kita. Tapi Allah ini di atas kita. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tak terbatas, kita terbatas. Dia kekal, kita fana. Dia besar, kita kecil. Dia di atas, kita di bawah. Maka kalau sampai kita mau mempelajari Tuhan Allah dan kita mengalami kesukaran, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, dan bukan hanya kesukaran, tapi sebenarnya mustahil. Ya, Herman Hoeksma itu mengatakan demikian. Ia adalah yang tidak terbatas, kita terbatas, dan yang terbatas tidak bisa mengerti sepenuhnya yang tidak terbatas. Yang kedua, mengapa sampai manusia mustahil mengenal Allah? Itu adalah karena Allah adalah suatu realitas supra-rasional atau supranatural. Ya. Seorang filsuf Inggris namanya John Locke, dia bilang pengetahuan itu sebenarnya ada 3 macam, yaitu rasional, masuk akal, kontrarasional, bertentangan dengan akal, dan supra-rasional, itu di atas akal. Ya, supra itu di atas, sama artinya dengan super, di atas. Ada banyak mie, tapi ada mie lebih hebat di atas mie yang lain, namanya super mie. Nah, itu ya. Ada banyak men, tapi ada men lebih hebat dari men yang lain, namanya Superman, Superwoman. Nah, itu super, supranatural, di atas alam. Supra-rasional itu di atas akal. Jadi pengetahuan itu bukan hanya soal masuk akal dan tidak masuk di akal. Masuk akal, tidak masuk akal, dan di atas akal. Kalau kamu makan 2 piring dan kenyang, itu rasional. Tapi kalau kamu makan 11 piring dan tidak kenyang, nah itu kontra rasional, bertentangan dengan akal. Tapi kalau kamu puasa 1 bulan atau 40 hari dan tidak jadi almarhum, tidak makan, tapi tidak jadi almarhum, itu artinya supra rasional. Nah, waktu kita bicara soal Allah, Allah itulah yang menciptakan rasio kita. Allah yang menciptakan akal budi kita. Kalau Allah yang menciptakan rasio kita, maka dia harus berada di atas rasio kita. Karena dia berada di atas rasio kita, maka wajarlah dan masuk akallah bahwa rasio kita itu tidak mungkin menguasai pencipta rasio. Tidak mungkin akal kita itu memahami pencipta dari akal. Ya. Makanya di dalam Mazmur 139 ayat 6, coba tolong dibacakan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ya, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi memang mustahil kalau manusia itu bisa mengenal atau manusia itu bisa mengetahui Allah. Ya, itu alasan yang kedua ya. Alasan yang ketiga mengapa manusia mustahil untuk bisa memahami atau mengetahui Allah, itu karena Allah itu adalah Dia yang tidak seperti apa-apa dan Dia yang tidak seperti siapa-siapa. Dia itu pribadi yang paling unik, unique being. Ya. Tidak ada yang sama seperti Dia.
Kita melihat di dalam Yesaya 40 ayat 18 dan 25. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus. Selanjutnya Yesaya 46 ayat 5 dan ayat 9. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dua ayat ini menyatakan bahwa memang Allah itu tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Coba kita bandingkan dengan kata-kata dari Kalbar. Allah itu adalah Ia yang tidak pernah identik dengan apa yang disebut sebagai Allah, yang dialami sebagai Allah, yang dirindukan dan disembah. Mari lagi kita lihat kata-kata dari pendeta Stephen Tong. Biasanya kita mengerti sesuatu karena sesuatu itu mempunyai persamaan dengan sesuatu yang lain, sehingga melalui persamaan itu kita menemukan analoginya. Karena ada persamaan, kita mempunyai jembatan analogis untuk pengertian kita, sehingga dari sesuatu yang sudah dimengerti, kita loncat ke sesuatu yang belum kita mengerti, akhirnya kita mengerti semuanya. Tetapi di dalam kita mengerti Allah, tidak ada pembandingnya, tidak ada persamaannya, sehingga tidak bisa dimengerti dengan rasio sepenuhnya. Nah, maka tiga hal ini membuat atau menjelaskan mengapa sampai Allah itu mustahil kita pahami. Yaitu Dia pencipta atau Dia tak terbatas sedangkan kita terbatas. Yang kedua adalah Dia adalah realitas suprarasional. Dan yang ketiga adalah Dia tidak seperti apa-apa dan Dia tidak seperti siapa-siapa. Ya. Jadi dengan kata lain sampai di titik ini kita mengerti bahwa yang namanya Allah itu tidak bisa kita pahami. Yang namanya Allah itu mustahil kita mengerti. Semua tentang Allah itu luput dari pengertian manusia. Oke, jelas? Nah, tapi selanjutnya perhatikan kata-kata ini bahwa meskipun kita tidak dapat mengetahui dan memahami sepenuhnya, tapi sebenarnya Allah itu bisa dikenal. Ya. Jadi kita harus membedakan antara memahami atau mengerti sepenuhnya dengan soal mengenal. Jadi kalau soal mengerti dan memahami sepenuhnya memang mustahil. Tapi bahwa manusia mustahil mengerti dan memahami Allah sepenuhnya, itu tidak berarti bahwa Allah tidak bisa dikenal. Atau tidak berarti bahwa manusia tidak bisa mengenal Allah. Ya. Nah, coba perhatikan 3 komentar dari Louis Berkhof dan Herman Hoeksma. Di satu pihak, gereja Kristen mengaku bahwa Allah adalah pribadi yang tidak terjangkau pengertian manusia. Namun di pihak lain mengakui juga bahwa Dia dapat dikenal dan bahwa pengenalan akan Dia adalah syarat mutlak untuk keselamatan. Ya, lihat komentar dari Hoeksma. Allah tidak bisa dimengerti sepenuhnya, tetapi ini tidak sama dengan tidak bisa dikenal. Dan satu lagi dari Hoeksma. Sekalipun Allah itu tidak bisa dimengerti sepenuhnya, tetapi Ia adalah yang bisa dikenal. Nah, maka jelas bahwa walaupun Dia tidak bisa dimengerti sepenuhnya, tapi Dia bisa dikenal. Dan sejumlah ayat Alkitab memang secara eksplisit mengatakan bahwa Allah itu bisa dikenal. Coba tolong baca Mazmur 76 ayat yang kedua. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Ya, Allah terkenal di Yehuda. Menurut ayat ini Allah terkenal. Dalam versi King James itu dikatakan bahwa di Yehuda Allah dikenal. Berarti itu menunjukkan bahwa memang Allah bisa dikenal. Coba tolong baca lagi satu ayat, Yesaya 11 ayat yang ke-9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan,
seperti air laut yang menutupi dasarnya. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Lalu Yesaya 9 ayat yang ke-2, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Terus Yohanes 17 ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu simak kata-kata dari Charles Ryrie. Kitab suci memperlihatkan dua fakta, Allah yang tidak dapat dipahami dan Allah yang dapat diketahui. Mengatakan bahwa Allah tidak dapat dipahami adalah menegaskan bahwa pikiran kita tidak mampu menguasai pengetahuan tentang Dia. Mengatakan bahwa Allah dapat diketahui adalah menyatakan bahwa Ia dapat dikenal. Keduanya benar walaupun bukan dalam pengertian yang mutlak. Mengatakan bahwa Allah tidak dapat dipahami adalah menegaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui segala sesuatu tentang Dia. Mengatakan bahwa Ia dapat diketahui tidak berarti bahwa kita dapat mengenal segala sesuatu mengenai Dia. Kedua kebenaran ini dinyatakan di dalam kitab suci. Nah, maka semua ini jelas bagi kita bahwa kita bisa mengenal Allah. Biarpun memahami Dia sepenuhnya, mengerti Dia sepenuhnya mustahil, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa mengenal Dia. Itulah kata Alkitab. Ya. Nah, kalau begitu pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya kita kenal Allah? Memahami sepenuhnya, mengerti sepenuhnya mustahil. Tapi mengenal bisa. Maka pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah. Nah, kalau tadi kita sudah lihat penjelasan bahwa mustahil. Karena kita terbatas, Dia tidak terbatas. Kita ciptaan, Dia pencipta, Dia tidak seperti apa-apa. Ya, bagaimana bisa kita mengenal Dia? Bahkan mengenal Dia pun mestinya tidak bisa. Tapi bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita bisa mengenal Dia, maka pasti pengenalan akan Allah itu tidak mungkin lahir dari diri kita sendiri. Pengenalan akan Allah tidak mungkin datang dari diri manusia sendiri. Maka dari situ kita harus memahami bahwa kita hanya bisa mengenal Allah kalau Allah sendiri yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada kita. Dengan kata lain, bukan kita yang bergerak ke atas untuk mengenal Allah, tapi Allah yang bergerak ke bawah untuk mengenal kita. Ya, Millard Erickson mengatakan begini, karena manusia itu terbatas dan Allah tidak terbatas, apabila manusia akan mengenal Allah, maka pengenalan itu harus terjadi oleh penyataan Allah tentang dirinya kepada manusia. Oke, kita bandingkan dengan komentar dari Charles Ryrie. Pengetahuan akan Allah berbeda dari segala pengetahuan yang lain. Di dalam pengetahuan tentang Allah, manusia hanya dapat memperolehnya sejauh Allah menyatakannya. Jika Allah tidak mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya, mustahil manusia dapat mengenalnya. Oleh sebab itu, seorang manusia harus meletakkan dirinya di bawah Allah yang adalah objek pengetahuan. Dalam usaha ilmiah yang lain, manusia sering menempatkan dirinya di atas objek penyelidikannya, tetapi tidak demikian dalam mempelajari tentang Allah. Maka jelas bahwa wahyu Allah atau penyataan Allah lah yang dapat membuat kita manusia mengenal Allah. Tidak semua orang di dunia telah membaca Alkitab atau mendengar Injil yang diproklamasikan. Tetapi sinar dari alam semesta dinyatakan kepada semua orang di segala tempat dan di setiap waktu. Allah tidak pernah tidak mempunyai saksi untuk dirinya sendiri. Dunia yang tampak ini merupakan cermin yang merefleksikan kemuliaan dari penciptanya.
Dunia adalah panggung bagi Allah. Dia adalah aktor utama yang muncul di adegan pertama dan selalu menjadi pusat cerita. Tidak ada layar yang ditutup untuk mengaburkan kehadirannya. Pada saat kita memandang ciptaan secara sekilas, maka kita tahu bahwa alam semesta tidak ada atau terjadi oleh karena dirinya sendiri. Tidak ada ibu yang disebut sebagai ibu alam semesta. Alam itu sendiri tidak berdaya untuk menghasilkan kehidupan dalam jenis apapun juga. Pada dirinya sendiri sebenarnya alam itu mandul. Alam tidak mempunyai kekuatan untuk memproduksi kehidupan. Produksi kehidupan datang dari pencipta alam itu, yakni Allah sendiri. Kekuatan dari wahyu umum yang menyatakan kepada setiap manusia bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Karenanya, kepercayaan atau keyakinan akan keberadaan Allah hanya mungkin datang dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri. Kita sudah menyaksikan program Kutahu yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahu yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.